warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai siswa yang mengalami kesulitan belajar selama di sekolah. Di sini ada narasumber yaitu Maza. Kita akan mewawancarainya. Ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama untuk saudara Maza. Apa yang sering saudara lakukan ketika proses pembelajaran di sekolah? Menurut saya saat di sekolah melihat guru saat menjelaskan. Selama mata pelajaran sekolah, apa ada yang mata pelajaran yang kamu sukai? Ada, yaitu pembelajaran penjas. Mengapa saudara menyukai pelajaran tersebut? Karena pembelajaran tersebut berolahraga. Saya suka saat olahraga. Selain mata pelajaran yang disukai, apakah ada mata pelajaran yang tidak saudara sukai? Ada juga, yaitu fisika. Mengapa tidak menyukai pelajaran fisika? Karena fisika kurang paham saat menjelaskan, gurunya juga agak galak. Dari pelajaran yang tidak saudara sukai, bagaimana nilainya? Nilainya kurang membaik. Dibandingkan dengan nilai yang mata pelajaran yang saudara sukai? Alhamdulillah bagus. Ya. Perbandingannya jauh sekali ya. Ketika kamu mengikuti mata pelajaran yang tidak kamu sukai, apa yang kamu lakukan selama mata pelajaran tersebut? Ya, saya duduk di kursi sendiri, membengong melihat guru menjelaskan di depan. Tanpa mengerti gitu. Iya. Terus apakah kamu merasa nyaman ketika berada di kelas selama mata pelajaran? Alhamdulillah nyaman. Bagaimana pendapatmu tentang teman-teman sekelas misalnya? Baik, mereka baik saat saya menyontek, ya dikasihnya gitu. Ya, baik. Apakah ada kendala atau masalah ketika kamu di kelas selama proses belajar? Tidak ada. Tidak ada kendala. Tidak ada. Apakah selama jam pembelajaran adakah kamu mengalami kesulitan belajar? Ada, karena saat guru menjelaskan, dia menjelaskan sangat cepat, jadi saya sulit untuk menangkap pembelajaran tersebut. Dari kelas berapa kamu mengalami kesulitan belajar itu? Dari kelas 11. Dari kelas 11. Oke. Terus apakah ada hal lain lagi yang mengganggu konsentrasi kamu di kelas? Tidak. Enggak ada. Apakah kamu sering mengerjakan tugas yang diberikan guru? Jarang, karena saat guru memberikan tugas tersebut beda yang dijelaskan mereka saat belajar. Ya. Oke. Apakah catatan buku pelajaran kamu itu lengkap? Kurang lengkap. Kenapa? Karena Jarang dicatat. Ya, jarang dicatat. Terus apakah alat tulis kamu lengkap selama di sekolah? Tidak. Dan yang terakhir, apa yang kamu lakukan saat diskusi dalam kelas? Membantu teman kelompok untuk menjawab pertanyaan dari guru. Jadi itu adalah wawancara tentang kesulitan belajar. Nah, di sini kakak juga ada media atau metode yang digunakan dalam untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Sebagai medianya, kakak menyarankan yaitu referensi buku-buku pelajaran untuk motivasi belajar, supaya lebih meningkatkan motivasi belajar saudara untuk kedepannya seperti apa, dan untuk mengatasi kesulitan belajar saudara di kelas dan mengatur jam-jamnya, saudara bisa membuat media atau ada sebuah media yang saudara pegang untuk menjadi mengatur jam-jam kegiatan sehari-hari saudara, seperti buku. Seperti saudara bisa membuat satu buku sebagai media yang digunakan untuk aturan jam per hari sehari-hari saudara gitu. Jadi kegiatan sehari-hari saudara catat dalam satu buku. Nah, buku itu saudara bisa jadi pedoman untuk kegiatan sehari-hari saudara, supaya di mana jam pelajarannya seperti ini dan kegiatan bermainnya jam segini. Nah, untuk
motivasi belajar, buku-buku motivasi belajar itu ada referensi dari di banyak buku-buku yang bisa saudara cari di perpustakaan. Itu ada referensi buku meningkatkan motivasi belajar dan psikologi belajar. Nah, di situ saudara bisa untuk membaca dan mengolahnya kembali untuk meningkatkan motivasi belajar saudara. Baik, terima kasih saudara Maza atas wawancaranya hari ini. Semoga untuk kedepannya kesulitan belajar yang saudara alami bisa diperbaiki ya. Baik, terima kasih saudara Maza. Baiklah, di sini kita akan mewawancarai salah satu anggota dari siswa Maza, yaitu di sini sudah ada saudara atau kakak kandung dari Maza tersendiri. Saudara sebagai perwakilan dari keluarga, yaitu kakak kandung dari Maza tersebut, kami akan mewawancarai kakak yaitu, dan ada beberapa pertanyaan untuk membuka informasi tentang si Maza. Yang pertama itu kami akan menanyakan tentang bagaimana perkembangan belajar si Maza ini selama di sekolah. Saya kan sebagai kakak kandungnya si Maza. Nah, jadi yang saya amatin selama ini dari mulai dia masuk sekolah maupun sampai detik ini, perkembangan pelajaran itu dari awal sampai dari awal itu dari segi penilaian maupun segi pembelajaran sangat bagus. Ya, kenapa? Karena dia kan selalu kayak ibarat tuh selalu on time gitu, nah datang sekolah. Tapi dengan adanya 1 tahun yang belakang ini yang kita alami saat pandemi ini kan, nah dari tata cara belajar maupun tata ujian, nah itu kita sangat kayak memprihatinkan. Kenapa? Karena di situ dari segi tatap muka pun kita sudah belajar kayak pelajaran yang dijelaskan oleh guru itu tidak menangkap. Nah, jadi disitulah bisa membuat suatu kayak nilai anak ujian ini anjlok. Nah, dari situlah yang saya amatin. Oh, baik, berarti peningkatan belajarnya itu dari awal sampai sekarang ini menurun gitu. Iya, dari awalnya tadi naik, meningkat. Nah, iya betul. Dan biasanya sepulang sekolah si Maza ini sampai di rumah itu jam berapa? Nah, kalau dari pertanyaan yang Ibu sampaikan, karena dari sini ke sekolah itu menempuh waktu yang sangat lama, yaitu setengah jam, kurang lebih 20 menit ataupun 25 menit. Nah, jadi sepulang dia sekolah itu biasanya jam 2. Itu dari sekolah. Dari sekolah? Iya, dari sekolah. Nah, dari sekolah jam 2. Dari sekolah menuju ke rumah itu bisa sampai jam setengah 3 kurang lebih. Jadi sampainya di rumah itu jam setengah 3? Iya, kurang lebih jam setengah 3. Apakah selama di rumah sepulang sekolah itu siswa Maza itu pernah belajar atau tidak? Kalau sepulang sekolah ya otomatis itu sangat sulit, karena dia ini seorang laki-laki gitu. Nah, kan beda dengan derajatnya wanita. Kan biasa wanita ini terlalu rajin, jadi laki-laki ini kebanyakan main gitu. Paling di waktu dia belajar itu waktu malam. Malam di malam hari dia mau mulai belajar. Kalau untuk siang ini itu sangat sulit. Tapi kami dari pihak keluarga itu coba menekankan untuk supaya ya harus belajar. Kenapa kita harus menekankan untuk belajar? Supaya nilainya tadi tidak anjlok sampai ke bawah ibaratnya itu. Kalau di malam hari itu pada jam berapa siswa Maza ini sering belajar? Kalau pada malam itu jam 7 ataupun jam 7 lewat itu mulai style untuk belajar. Sekitaran jam 7? Jam 7 malam. Apakah dari keluarga tersendiri pernah menjalin komunikasi dengan si siswa Maza ini atau? Kalau untuk menjalin komunikasi itu pasti. Kenapa ya? Karena kita kan sebagai keluarga ingin dari pihak keluarga kita supaya nilainya bagus. Jadi kita tekankan, bukan untuk tekankan sih, itu kita menyampaikan supaya menjadi hal yang diinginkan ataupun menjadi yang terbaik lah untuk keluarga ini gitu. Nah, berarti komunikasi dengan siswa ini sering lah? Iya, pasti sering ya. Apakah dalam berkomunikasi itu pernah membahas
kadang-kadang itu pernah membahas tentang kegiatan sekolah, keadaan di sekolah semasa ini kayak mana. Kalau itu pasti pernah. Kita menanyakan gimana suasana di sekolah, bagaimana pembelajaran di sekolah. Nah, jadi kita tuh harus kita pantau, jadi kan kita tahu, oh jadi di sekolah ngebahas tentang ini gitu. Nah, jadi di rumah kita bisa kayak komunikasi lagi gitu. Menurut kakak sendiri sebagai kakak kandungnya si Maza, bagaimana perilaku atau tingkah laku si Maza ini selama di rumah? Kalau perilaku alhamdulillah tidak mengecewakan, karena si anak ini tadi emang wataknya pendiam. Kalau pulang sekolah itu di rumah, ataupun kalau ada kegiatan lain ya baru ke tempat kawan mengerjakan tugas. Saat pulang sekolah, apa yang sering siswa Maza ini lakukan saat pulang sekolah? Kalau masalah itu yang saya amati setelah pulang sekolah, biasa sih main gitu. Nah, main, tapi dengan saat ini dia membantu keluarga juga. Membantu seperti apa? Yang membantu seperti kayak apalagi ke apa ekonomi saat ini kan sedang anjlok gitu. Nah, ya kan, sedang anjlok, jadi membantu kakaknya untuk jualan. Tapi dari segi jualan kita juga tidak, berarti kita tidak mengekang ataupun tidak membolehin. Itu kan emang kemauan dia gitu nah kan. Nah, jadi dari mulai dia berjualan di situ pasti kayak ibarat tuh ngebagi waktu. Yang tadinya jualan sama ngebuat tugas, kumpul tugas, ibarat kerja kelompok. Apakah menurut kakak sebagai kakak kandungnya si Maza, upaya apa yang kakak lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar si Maza ini selama pandemi atau belakangan ini? Untuk meningkatkan ya kita mensupport ya, mensupport, kita tetap semangatin dia untuk tetap belajar supaya nanti hasil yang dia inginkan itu mencapai hasilnya maksimal. Tapi dari segi itu kita tidak bisa memaksakan juga, karena sesuatu yang dipaksa itu tidak bakalan terjadi. Itu kan mengikuti kata hati. Nah, jadi kita dari pihak keluarga, saya pribadi dari kakak kandung mengingatkan dia salahnya gimana dari segi pembelajaran, dari segi mananya itu kan kita harus supaya dia tuh kayak belajar lebih giat lagi, di mana kurangnya di situ kita perbaiki. Jadi cukup diingatkan gitu. iya, diingatkan sambil kita amatin. Kita tidak juga tidak bisa juga ngebiarkan. Kalau kita tidak kita ingatkan, siapa lagi dong? Harusnya dari keluarga. Iya betul. Apakah kakak sebagai kakak kandungnya Maza selama di rumah dan di sekolah, selama pemantauan kakak sendiri, apakah kakak tahu kalau siswa Maza ini mengalami kesulitan belajar di sekolah? Kalau itu kurang tahu ya, karena kita kan tidak bisa merasakan apa yang siswa ini rasakan di sekolah. Tapi dari situ si siswa ini juga kadang pulang ke rumah gak ngasih tahu gitu, nah dimana susahnya, oh kayak kegiatan ini susah, pembelajaran ini susah, karena kita kan pernah juga merasakan sekolah. Jadi kan setiap dari yang tahun lalu sama yang tahun ini kan berbeda-beda. Jadi kan kita sering juga bertanya di mana susahnya. Nah, di situ kita kasih tahu solusinya. Terus apakah siswa Maza ini ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi lain di luar sekolah atau selama di sekolah? Kalau di sekolah yang sering saya lihat itu kayak kegiatan pramuka gitu. Nah, kalau organisasi lain ya mungkin kita tidak tahu, kayak ya pramuka lah. Berarti ada kegiatan lain? Kalau di sekolah, tapi kalau di rumah itu nggak ada. Baiklah, jika kakak mengetahui kalau siswa
aja kita bertanya sama siswa ini tadi si Mazal ini gimana susahnya, kita saling kayak komunikasi. Dia selesai di sini kita bantu, kita bantuin. Ada media atau fasilitas yang kakak sediakan untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar dia? Kalau media yang kita gunakan nggak ada. Nggak ada fasilitas komunikasi atau media lain nggak ada? Paling cuman kayak zaman kini kan ya HP ini tadi. HP aja Iya, HP. untuk membantu belajar Ya lebih mudah karena zamannya udah canggih kan. baik. Cuman itu kakak kami menyarankan itulah pertanyaan dan wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk kami mewawancarai. Terima kasih, jika ada salah mohon dimaafkan. Baiklah, itulah hasil dari wawancara siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu ada siswa Maza dan ada kakak kandung dari siswa Maza tersebut. Jika itulah hasil wawancaranya, jika terdapat kesalahan atau kekhilafan kata dari saya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.